Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam Bapak dan teman-teman sekalian. Jadi, perkenalkan nama saya Sri Fitri ingin meresensikan buku yang berjudul ini. Nah, jadi buku ini dia diterbitkan oleh Terelie dan ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh Sababli. Jadi, buku ini merupakan buku ke-15 dari series buku. Nah, awal mula dari cerita buku ini dia itu berceritakan tentang sosok sahabat yang bernama Ali, Raib, dan Seli. Nah, buku ini merupakan kisah dari sahabat Seli dan Raib. Nah, mengapa Ali ini tidak ikut? Jadi di buku seri sebelumnya Ali ini dia sudah pindah ke pulau lain dan tinggal bersama orang tuanya. Jadi Ali itu memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya dan tidak mengikuti petualangan sahabatnya lain. Nah, jadi buku ini dia diceritakan oleh Raib dan Seli. Nah, jadi Raib dan Seli ini dia itu memiliki sahabat yang bernama Ili, yang sayangnya dia itu gugur saat melakukan perlombaan di klan Matahari. Nah, buku ini dia itu Raib dan Seli ini mengetahui bahwa sebenarnya sahabatnya bernama Ili ini dia tidak mati ketika melakukan perlombaan, malah sebaliknya dia itu terkena sihir agar dia itu membuat dirinya tertidur selamanya. Jadi di series ini Raib dan Seli itu dia pergi untuk ke klan Minor ketika mengetahui bahwa sahabatnya Ili itu bangkit kembali ketika dibangkitkan oleh seseorang dari kuburnya. Nah, di klan Minor ini dia itu pergi dengan kapsul yang berasal dari temannya Ali. Nah, ketika Raib dan Seli ini di buku ini dia itu bertualang ke kota-kota yang dia itu melayang setiap malamnya itu dikarenakan ketika malam hari kota tersebut akan hilang dan menjauh dari sebuah sihir yang bernama hutan kegelapan. Nah, hutan kegelapan ini dia itu sebenarnya itu dia merupakan hutan yang tumbuh dan tidak bisa dikontrol ya. Jadi dia itu akan merusak semua lahan-lahan dari perkotaan. Jadi akhirnya kota itu memutuskan untuk memiliki teknologi agar dia itu bisa terbang dan menghilang dalam sekejap. Jadi setiap harinya kota itu akan selalu siang dan tidak pernah malam. Nah, di buku Ili ini sebelumnya dia buku ini di series ke-14-nya merupakan series Matahari Minor. Nah, ketika di buku Ili ini plot twistnya sebenarnya Seli yang merupakan sahabat Raib itu mengetahui bahwa raja dari hutan kegelapan itu merupakan ayah dari Raib sendiri. Nah, sebenarnya backstory dari kisah Raib ini, jadi Raib ini merupakan perempuan dan dia itu diadopsi oleh orang tuanya yang berada di klan bumi. Nah, sebenarnya orang tua kandung Raib ini sudah ibunya ini sudah meninggal dan ayahnya itu hilang entah kemana. Nah, ketika Seli ini dia mengalami lonjakan kekuatan, dia tuh mengalami mimpi, dan mimpi itu dia bertemu raja dari hutan kegelapan. Nah, ketika raja hutan kegelapan ini memberitahukan identitasnya kepada Seli, sahabatnya Raib, dia itu memberitahukan bahwa dirinya ini merupakan ayah dari sahabatnya Raib. Nah, ketika mereka berbincang, ayah Raib ini memutuskan agar Seli itu membunuh dirinya, ayah dari Raib, agar bisa menghancurkan sihir dari hutan kegelapan ini. Namun sayangnya Raib itu tidak boleh mengetahui bahwa kenapa dia memilih untuk membunuh ayahnya ini, karena di series ini ketika dia itu harus memilih antara dia membunuh sahabatnya Ili atau bapaknya Raib. Nah, jadi sebenarnya Ili itu ketika dia bangkit itu dia sebenarnya bangkit karena kekuatan sihir dari hutan kegelapan. Jadi dia itu merupakan inti dari hutan kegelapan juga. Jadi hutan kegelapan itu memiliki dua inti, ayah Raib sama Ili itu. Nah, ayah Raib ini memutuskan bahwa Seli ini harus membunuh dirinya agar Ili ini dia bisa bebas dari kekuatan
hutan kegelapan karena hidup ini dia masih panjang ketimbang dari bapaknya Raif. Dia itu sudah hidup lebih lama ketimbang ini dan dia sangat menyesal karena dirinya itu terjerumus oleh nafsunya sendiri agar memiliki kekuatan yang lebih besar ketimbang apa yang dia bisa miliki. Nah, ketika di buku ini akhirnya saat itu dia membunuh sahabat ayah dari sahabatnya, namun sayangnya Raif ini dia itu ketika mengetahui bahwa sahabat sendiri membunuh ayahnya, dia itu merasakan kepedihan dan kesedihan yang sangat tinggi. Jadi dia itu ketika ketika dia mengetahui ketika melakukan peperangan, Sally dan Raif ini melakukan peperangan dengan ayahnya, dan Raif ini mengetahui bahwa Raja Hutan Kegelapan itu merupakan ayah dari ayahnya sendiri, ayah kandungnya. Dia itu sebenarnya memohon kepada Sally agar Sally ini tidak membunuh ayahnya karena Raja Hutan Kegelapan ini memiliki sihir agar dia itu bisa memanipulasi kesedihan emosi orang lain. Jadi karena Raif ini dia itu tidak pernah mengetahui atau bertemu dengan ayahnya, jadi dia itu terjerumus lah istilahnya dengan manipulasi sihir dari Raja Hutan Kegelapan itu sendiri, walaupun sebenarnya itu tuh bukan sebenarnya itu tuh bukan dari ayah dari Raif sendiri, melainkan hanya tipu muslihat dari Hutan Kegelapan ini sendiri. Nah, namun sayangnya karena perjanjian Sally dengan ayahnya ini, dia tidak bisa berhenti untuk membunuh ayahnya karena Sally ini tuh sangat mencintai sahabat sendiri bernama Ili itu kan. Jadi dia itu nggak bisa membunuh sahabatnya, jadi dia itu harus mengikuti perkataan dari ayahnya Raif ini. Kelebihan dari buku ini sebenarnya yaitu merupakan cerita fantasi anak-anak ya. Nah, jadi dia itu kalau emang suka cerita fantasi dan itu dia tidak terlalu berat konfliknya, kita bisa memilih buku series ini. Jadi dia itu juga series ini tuh sudah banyak dari 1 sampai ke 16. Nah, ketika untuk kelemahannya sendiri sebenarnya dari penamaan tokoh-tokohnya itu tuh sangat aneh ya. Kadang ada yang namanya Hal, ada yang namanya Hardy. Jadi ketika kita tidak hafal, tapi namanya itu juga aneh. Jadi kita tuh susah menghafal nama-nama dari tokoh klan-klan lainnya itu. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, malam Bapak dan teman-teman sekalian. Terima kasih.